Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngobusta. Ngobusta kali ini akan membacakan kisah nyata yang dialami oleh Mbak Aziza Nur dari Bandung, Jawa Barat. Kejadian menyeramkan ini dialaminya waktu bekerja di negara Arab Saudi. Tidak usah berlama-lama, langsung saja pada ceritanya. Siapkan cemilan, duduk yang manis, dan jangan lupa berdoa. Subscribe, like, comment, and share. Perkenalkan, namaku Nur, TKW asal Bandung, Majalaya. Cerita nyata ini kualami semasa aku bekerja di Saudi. Hari itu, hari di mana aku dibawa majikan setelah menunggu lebih dari 1 bulan. Senang dan takut bercampur aduk. Perasaan tak tenang karena membayangkan pekerjaan yang sedang menanti. Tak lama, kami pun sampai di tempat tujuan. Alangkah terkejutnya ketika melihat rumah yang begitu besar dan luas. Rumah 2 lantai dengan ukuran yang sangat lebar. Ditambah ada kebun jeruk dan kurma. Belum teras rumah yang sungguh sangat luas. Wah, gila. Gak salah nih, gumamku. Majikan laki-laki membawaku masuk ke dalam rumah dan diperkenalkan kepada istri dan anak-anaknya. Setelah perkenalan, aku pun diberitahu kerjaan yang harus aku lakukan setiap hari dan yang harus dilakukan seminggu sekali. Kemudian datanglah pembantu yang lain. Madam menyuruhku untuk bertanya lebih lanjut tentang pekerjaan padanya. Karena aku di sini untuk menggantikan dia yang 2 minggu lagi selesai kontrak. Dan dia akan pulang ke Indonesia. Aku pun dibawa oleh rekanku ke kamar di lantai 2. Alangkah terkejutnya ketika tahu bahwa kamarku adalah gudang. Gudang yang disekat menjadi 2. Yang satu full barang-barang bekas, yang satu lagi kamar. Meskipun masih banyak barang-barang di sana, tapi ada kasur, kursi, bantal, selimut dan lain-lain yang diikat kresek hitam besar untuk sampah. Kamarnya bagus ya? Candanya. Aku hanya tertawa kecil. Teteh siapa namanya dan dari mana? Tanyanya. Aku Nur dari Majalaya, jawabku. Teteh apa non? Saya non teh. Teteh namanya siapa? Tanyaku. Oh ya, aku Sari. Aku dari Karawang. Sudah 2 tahun aku bekerja di sini. Insya Allah non betah. Orangnya baik-baik. Kerjaannya tidak terlalu berat. Cuma harus nyuci hosi 4 hari sekali, paparnya. Iya teh, jawabku sambil mengangguk. Jujur saja, aku tidak suka dengan kamarku. Sudah sempit. Lampunya kuning remang-remang dan tidak ada ventilasi sama sekali kecuali pintu. Banyak barang, cermin usang, dan tidak ada lemari pakaian. Aku pun menaruh baju di tumpukan barang-barang bekas itu. Singkat cerita, aku pun mulai bekerja di dapur menyiapkan makan malam. Aku hanya melihat Sari, rekanku ini memasak sambil mengajariku. Akhirnya masakan selesai dan menunggu mereka makan. Setelah semua beres, kami pun kembali ke kamar karena sudah tidak ada lagi yang harus dikerjakan. Teh, apa tidak takut tidur sendirian selama 2 tahun di sini? Tanyaku. Enggak, alhamdulillah selama aku kerja di sini tidak ada apa-apa, jawabnya. Tapi aku merasa ada yang salah dari ekspresinya, seperti menyembunyikan sesuatu. Yakin teh? Tanyaku lagi. Dia cuma manggut. Soalnya perasaanku tidak enak dengan kamar ini, lanjutku. Gak apa-apa, cuma perasaan doang. Maklum, baru pertama. Pasti lama-lama juga enggak kok. Aku dulu juga begitu pertama kesini, takut. Tapi pas sudah berhari-hari, alhamdulillah rasa takut itu hilang. Itu semua karena sugesti kok. Mungkin juga ya, jawabku. Setelah ngobrol sana-sini tentang kerjaan dan tentang pengalaman Sari selama bekerja, kami pun pergi tidur. Waktu mau tidur, mulai ada hal-hal aneh. Apa itu? Aku terbangun dari tidurku karena terasa ada yang menarik kakiku. Aku kira itu Sari, tapi waktu aku lihat, ternyata dia tidur pulas. Lalu siapa yang narik kakiku?
Gumamku. Aku tidak menghiraukan dan tidur lagi. Tidak lama setelah itu, terdengar suara kuku yang sedang mencakar-cakar tembok. Perasaan ngilu dari cakaran kuku membuatku terbangun lagi. Tanpa sadar, aku menoleh ke atas. Astagfirullah. Aku lihat ke atas ada sepasang titik merah di antara sekat gudang dan kamarku. Titik merah itu sedang melihat ke arahku. Aku perhatikan sedikit lebih lama. Semakin lama titik merah itu semakin membesar dan mendekat. Seketika aku langsung menutup wajahku dengan selimut. Ya Allah, apalagi itu? Apa aku salah lihat? Apa aku hanya berhalusinasi? Bisikku dengan segala pertanyaan dan rasa takut. Aku membaca berbagai surat-surat yang kuhafal hingga akhirnya aku pun tertidur. Keesokan harinya aku bekerja seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Meskipun masih memikirkan kejadian semalam. Mungkin hanya perasaan saja, kata hatiku. Non, kenapa kok ngelamun? Tanya Sari membuyarkan lamunanku. Gak apa-apa teh. Cuma semalam aku tidak bisa tidur, jawabku. Gak bisa tidur kenapa? Maklum lah teh, hari pertama ngebayangin kerja hari ini aku jadi gugup, jawabku berbohong. Aku tidak bisa bercerita pada Sari apa yang ku alami semalam. Takutnya aku hanya halusinasi. Jadi untuk sementara aku diam dulu. Hari pertama kerja alhamdulillah lancar. Meskipun aku masih banyak yang belum paham. Bersih-bersih, nyiapin sarapan, hingga menyiapkan makan malam. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Pekerjaan pun selesai dan kami kembali ke kamar. Sebelum tidur, seperti biasa kami ngobrol banyak tentang masalah pribadi dan lain-lain. Non, besok kita nyuci hosi ya. Kebetulan besok jadwalnya. Sekalian aku tunjukkan apa-apa saja yang harus dikerjakan di area sana, kata Sari. Oke teh, siap, jawabku antusias. Akhirnya kami pun menutup obrolan dan pergi ke kasur masing-masing. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Sari sudah tidur pulas, sedangkan aku masih sibuk dengan HP-ku. Ketika sedang asik nonton, tiba-tiba ada lagi suara cakaran di tembok, diiringi suara ketukan di sekat gudang, karena sekatnya terbuat dari triplek. Seperti suara orang yang memainkan jari-jarinya ke triplek, aku berhenti dan fokus pada suara itu. Semakin ku dengar, semakin kencang suaranya. Perasaan ngilu bercampur takut karena suara cakaran di tembok. Refleks aku mematikan HP-ku dan bersembunyi di balik selimut. Astagfirullah ya Allah, liriku sambil gemetaran ketakutan. Tak lupa aku pun baca ayat kursi sebanyak-banyaknya. Belum juga suara itu hilang, datang lagi suara dari arah atap. Suaranya seperti suara sapu. Aku bangun karena kaget mendengar suara di atap kamar. Aku hanya diam sambil mendengarkan. Siapa yang menyapu malam-malam begini? Apa mungkin tetangga sebelah? Pikirku. Ketika aku lagi fokus ke arah suara, tiba-tiba Sari bangun karena ingin ke kamar mandi dan dia kaget ketika melihatku sedang duduk dengan gugup. Loh, kamu kok belum tidur? Tanyanya heran. Iya nih teh, belum ngantuk, jawabku. Tidurlah, besok kerja. Nanti pas kerja malah ngantuk ketahuan majikan, cilaka, ucapnya sambil ketawa. Iya teh, ini juga mau tidur. Teh, dengar gak suara di atap? Tanyaku. Dia heran karena aku bertanya seperti itu. Suara apa? Tanyanya. Coba teteh dengarkan baik-baik deh. Sari pun mulai fokus untuk mendengar suara yang kusebut tadi. Dahinya agak mengernyit. Oh itu mah suara kabel. Kamu lihat sendiri kan, di luar ada kabel yang putus. Ya suara itu cuma kabel yang ngejuntai karena putus. Si Non kok jadi parno gitu sih? Ya aku kira suara apa. Syukurlah, ucapku. Teteh dengar gak suara ini? Suara orang nyakar-nyakar tembok sama ngetok-ngetok itu. Aku sambil menunjuk ke arah sekat gudang.
Dia memiringkan kepalanya. "Ndak tuh non, emang ada suara kayak gitu?" tanyanya. "Ah, dasar si non mah, bikin parno aja, kirain apa. Ya udah, aku ke WC dulu, pingin kencing," ujarnya. Aku pun kembali menentangkan tubuhku yang dari tadi duduk sambil memikirkan suara apa itu. Sari pun kembali dari kamar mandi dan melihatku masih belum tidur. "Tidur non, ingat besok kerja," tegurnya. "Iya teh, ini juga mau tidur." "Ah sudahlah, tidak usah dipikirkan, nanti juga hilang sendiri," gumamku. Akhirnya aku pun tertidur. Besoknya aku dan Sari pergi ke Hoshi untuk membersihkan teras yang sungguh luas. Sari menyuruhku membawa selang panjang yang ada di kebun. Aku pun menurut. "Non, lihat saja dulu, biar aku yang kerjain," kata Sari. Aku pun cuma manggut-manggut. Sari menjelaskan panjang lebar tentang tugas nyuci Hoshi ini. "Ngerti kan?" "Ngertilah, masa enggak? Cuma nyiram-nyiram doang," ucapnya. "Ngerti teh," jawabku sambil nyengir. "Nah, ini gudang. Nanti kalau nyuci Hoshi jangan lupa cuci juga ini. Cuma luarnya doang. Sama kamar mandi di belakang sana," sambil masuk ke area gudang. Waktu masuk ke area gudang, hawanya jadi berubah menjadi lebih dingin dan bau apek. Memang kebetulan di sini sedang musim dingin. Tapi ketika masuk ke area gudang, hawanya semakin dingin. Aku hanya berdiri dengan perasaan gak karuan. "Kenapa non? Gak enakan ya hawanya?" tanya Sari. Aku kaget dengan pertanyaan dia. Aku pun jawab, "Iya teh, tapi mungkin cuma perasaan doang." Sari menghentikan kegiatannya dan melihatku seraya bilang, "Jujur saja, aku lebih takut di sini non, daripada di kamar," ucapnya sambil melanjutkan lagi pekerjaannya. "Loh, memang kenapa teh?" tanyaku. "Ah, nanti aja ceritanya, jangan di sini," jawabnya sambil tersenyum. Aku pun penasaran dengan pertanyaan yang dia lontarkan. Kami pun melanjutkan membersihkan Hoshi. Setelah selesai, kami pun masuk dan membersihkan bagian dalam rumah, menyiapkan sarapan untuk majikan. Setelah semua beres, kami kembali ke kamar untuk istirahat sejenak sebelum melanjutkan pekerjaan nanti sore. Ketika hendak masuk ke kamar, aku melihat-lihat sekitar area kamar. Penasaran sama yang dibilang Sari tentang kabel putus. Dan itu memang ada. Tapi masalahnya kabel putus terjuntai ke arah lantai, bukan di atap. Ini kabel yang dimaksud Sari kan? Tapi kenapa ngejuntai ke lantai? Kalau ini jatuh ke lantai, lalu suara di atap tadi malam, suara apa? Tanyaku dalam hati. Aku bergegas masuk ke kamar untuk menemui Sari. Teh, lanjutin dong ceritanya tentang gudang tadi," tanyaku. Iya, tapi kamu semalam kenapa? Ada apa sih non?" Sari balik bertanya kepadaku. Aku pun menceritakan semuanya. Sari cuma manggut-manggut. "Kalau di kamar sih alhamdulillah selama ini aku tidak mendengar apa-apa. Tapi kalau di gudang aku sering mendengarnya," ujarnya. Melihat reaksiku kaget, Sari langsung melanjutkan ucapannya. "Tapi tenang non, gak ada apa-apa kok, tidak ganggu, cuma suara-suara gitu. Tidak pernah nunjukin rupanya. Buktinya aku 2 tahun di sini aman-aman saja." "Iya teh," jawabku lesu. Sore pun tiba, kami bekerja kembali. Aku kaget ketika anak dan cucu majikan datang, karena memang hari itu hari Kamis. Kata Sari, biasanya kalau hari Kamis, anak sama cucunya pasti datang berkunjung, karena libur sekolah dan libur kerja. Hari libur di sini berbeda dengan di Indonesia, yang jatuh di hari Sabtu dan Minggu. Tapi di sini liburnya hari Kamis dan Jumat. Anak-anak majikanku juga punya 2 orang pembantu, tapi dia orang Filipina. Kami pun saling memperkenalkan diri, karena aku tidak bisa berbahasa Arab, jadi kami berbicara bahasa Inggris. Yang satu namanya Milin, tubuhnya kecil pendek. Yang satu lagi namanya Ruby, tinggi kurus. Kami pun ngobrol dengan mereka, hingga akhirnya maghrib pun tiba.
"Teh, aku sholat dulu ya," tanyaku pada Sari. Aku pun pergi ke kamar mandi untuk ambil wudhu, karena kamar mandi kita bersebelahan dengan kamar di lantai 2. Ketika ku buka pintu kamar mandi, ada Milin di situ. Dia sedang berjalan kaki ke arah kamar mandi. Tapi kok aneh, jalannya lemas dan pelan. Kerudungnya juga terbuka hingga terlihat rambut panjangnya. Rambut Milin memang panjang sepinggang. Tapi waktu itu kulihat rambutnya hampir menyentuh lantai. Aku panggil-panggil dia, tapi aku tidak berani mendekat. "Milin, Milin," panggilku. Tidak ada jawaban darinya. Aku coba panggil lagi. "Milin, Milin, kenapa denganmu?" tanyaku. Tetap tidak ada jawaban. Aku pun memberanikan diri mendekat. Ketika aku hampir sampai dan hendak menepuk pundaknya, sosok itu terbang sambil tertawa. Terbang acak dengan sangat cepat. Astagfirullah. Aku pun berteriak dan langsung lari kembali ke dapur. Sesampainya di dapur, Sari, Ruby, dan Milin mendekat ke arahku dengan tatapan kaget. "Sudah sholatnya?" tanya Sari. Aku hanya menggelengkan kepala. Sari heran melihatku yang ketakutan. "Ada apa, Non?" tanya Sari lagi dengan nada khawatir. Aku tidak menjawab, mataku tertuju pada Milin. "Milin?" tanyaku. Aku menatap Milin dengan tatapan takut. Milin, Sari, dan Ruby saling memandang. Ekspresi mereka seakan tahu apa yang telah kualami. "Sini, duduk dulu, Non," ujar Sari sambil membawaku ke kursi. Setelah itu Sari memberiku teh manis hangat. "Diminum dulu, Non." Mereka hanya menyaksikanku yang tengah ketakutan. "Kamu kenapa? Ada apa? Ayo cerita," ucap Sari. Mendengar itu, aku refleks melihat ke arah Milin. Aku memandanginya dari atas sampai ke bawah. Takutnya dia orang yang ketemu tadi di atas. Aku tadi lihat Milin di atas, tapi pas aku dekatin, Milin malah terbang. Makanya aku kaget. Aku tidak menceritakan detailnya karena masih kaget. Nafasku ngos-ngosan. Sari menerjemahkan ucapanku tadi ke Milin, dan dia pun kaget. "Serius?" tanya Milin. Aku hanya manggut. "Ya sudah, kita sholat bareng saja, Non. Ada Milin sama Ruby, biar mereka yang jagain dapur," ucap Sari. Aku hanya menganggukkan kepala mengiyakan. Aku dan Sari pergi ke atas. Aku yang masih trauma akan kejadian tadi sedikit merasa takut ketika memasuki area atas. Kulihat sekeliling, barangkali makhluk tadi masih ada di sana. Kami menyelesaikan sholat dan turun kembali melanjutkan pekerjaan kami. Tanpa ada pertanyaan dari mereka tentang apa yang terjadi. Kami hanya ngobrol sana sini. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Kami pun selesai dan bergegas ke kamar. Sari tidak berani menanyakan kejadian tadi. Dia hanya mengajakku ngobrol hal lain. Kami pun pergi tidur. Ketika hendak memejamkan mata, tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Kulihat Sari, dia sudah tertidur. Angin kah? Apa tadi aku lupa mengunci pintu? Kalaupun tidak dikunci, pintu tak mungkin bisa terbukanya karena angin. Karena pintu kamar sangat berat. Waktu mau bangun dari tempat tidur, aku hendak menutup pintu. Terdengar suara orang seperti sedang menyapu, tapi dengan gerakan lambat. Aku langsung berhenti mendengar suara itu. Ku cari dari mana asal suara. Aku mengikuti dan ternyata dari luar kamar kami. Perlahan aku berjalan menuju arah pintu. Alangkah terkejutnya aku melihat ada tangan menjulur masuk melalui pintu. Tangan yang kecil, kurus, hitam, legam, dan panjang. Aku hanya mematung menyaksikan tangan itu. Aku perlahan menaikkan pandangan ke atas. Dan sepasang mata merah menyala sedang melihat ke arahku. Sontak aku pun menutup pintu dengan tangan yang masih menjulur. Dengan sekuat tenaga aku mencoba menutup pintu. Tapi pintu itu tidak mau tertutup karena terhalang tangan kecil hitam itu. Ya Allah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, ucapku sambil membaca surat-surat ayat kursi dan doa-doa yang kuhafal.
Akhirnya pintu pun bisa tertutup. Aku bergegas lari ke arah kasur dan menutupi seluruh tubuhku dengan selimut. Ya Allah, lindungi aku dari gangguan jin. Aku memaksakan mataku untuk tidur. Meskipun sulit, akhirnya aku pun tidur dengan perasaan takut. Di tengah-tengah tidurku, aku kembali mendengar suara sapu. Jangan lagi, bisikku dalam hati. Ketika aku membuka mata, tiba-tiba dia sudah ada di depanku. Teh, bangun teh, bangun. Teriakku berusaha membangunkan Sari, tapi anehnya suaraku tidak bisa keluar. Badanku sulit digerakkan. Makhluk tinggi kurus hitam dengan rambut panjang hingga menyentuh lantai. Wajah tertutup rambut. Meski begitu, aku bisa melihat mata merah menyala di balik rambutnya. Tangannya kurus, hitam yang panjang hampir sama dengan kaki. Semakin lama semakin mendekat, hingga wajahnya hanya berjarak beberapa senti dengan wajahku. Suaranya membuatku semakin takut. Aku berusaha menggerakkan tubuhku dan mencoba berteriak memanggil Sari. Setelah beberapa saat, akhirnya aku pun bisa terbangun. Tubuhku basah dengan keringat. Padahal hari itu cuaca sudah di angka 4 derajat Celcius. Tubuhku masih bergetar. Jantungku berdetak dengan cepat. Aku pun menangis karena saking takutnya. Kulihat di HP-ku, jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Aku pun memberanikan diri ke kamar mandi untuk wudhu dan menunaikan sholat tahajud. Lalu kulanjut dengan membaca Al-Quran. Aku berdoa agar dijauhkan dari gangguan jin. Akhirnya karena lelah, selesai melihat makhluk itu, aku pun tidur kembali. Pagi pun tiba, kami melakukan pekerjaan seperti biasa. Aku tidak bercerita pada Sari tentang makhluk yang kulihat tadi semalam. Takut, dia menjadi kepikiran dan ketakutan. Hari berganti hari dengan teror yang tiada henti, seperti suara cakaran, ketukan, dan suara sapu. Meskipun takut, aku sudah tidak menghiraukan lagi. Anggap saja lagu dangdut agar sedikit menghilangkan rasa takut. Dan akhirnya hari di mana Sari pulang, berbagai perasaan berkecambuk di hati. Sari yang melihatku sedih mencoba menghibur. Tidak usah takut non, ada Ruby dan Milin yang tiap minggu berkunjung, jadi tidak akan sepi, ujarnya. Iya teh, hati-hati ya. Aku bakal kangen nih sama candaan teteh. Bakal sepi gak ada temen ngobrol, jawabku sambil tersenyum tipis. Nanti juga terbiasa, imbuhnya sambil tertawa. Sari pun pergi diantar bapak. Aku pun melanjutkan masak untuk makan malam. Pekerjaanku selesai dan aku pergi ke kamar dengan langkah malas. Aku memasuki kamarku, kulihat kamarku gelap, pengap, dan berantakan. Pantas saja si Rapunzel betah di kamarku. Celetukku. Rapunzel adalah panggilan dariku untuk makhluk itu karena rambutnya yang panjang sampai menyentuh lantai. Aku melentangkan tubuhku yang lelah, berusaha memejamkan mataku. Suara-suara berbisik yang tidak pernah hilang tidak lagi kuhiraukan. Mungkin telingaku sudah terbiasa. Tapi sekarang ada suara baru yang datang. Suara burung merpati di atap kamar, dan suara seperti sedang menggigit dinding di gudang sebelah. Aku pikir itu tikus. Wah, bahaya nih kalau ada tikus di sebelah. Berarti di sini juga bakal ada tikus, gumamku. Aku berusaha untuk mengacukan suara-suara itu. Selang beberapa waktu ada suara berat yang berasal dari belakangku. Karena posisi tidurku miring dan terasa ada yang meniup tengkukku. Dalam hati, jangan berbalik, biarkan saja. Semakin lama suaranya semakin berat dan terdengar jelas di telinga. Hawa dingin makin menusuk tengkukku. Bodohnya aku, malah aku membalikkan badan. Ya, dia, si Rapunzel, tengah berbaring di sampingku dengan wajah menghadap ke arahku. Refleks secara tak sadar, aku pun menendangnya dengan keras hingga terjatuh ke lantai. Dia hanya diam dengan posisi terlentang dengan wajah yang masih menatapku. Bukan mukrim goblok, teriakku sambil kembali menutup tubuhku dengan selimut dengan berurai air mata
Aku membaca ayat kursi dan sholawat, berharap makhluk itu pergi.